Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Amma ba'd, ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, bahwa tiada manusia yang hidup dalam kehidupan ini yang tidak ingin kebahagiaan. Tetapi tidak semua orang bisa memperoleh kebahagiaan itu. Nampaknya konsep kebahagiaan itu terjadi perbedaan pandangan di antara mereka yang berakibat macam-macam pola yang mereka cari untuk memperoleh kebahagiaan itu. Padahal kebahagiaan dalam pola manusia tidak akan seutuhnya seperti pola yang diberikan oleh Allah Sang Maha Pencipta yang lebih tahu tentang manusia. Ternyata Allah menyebutkan dalam manusia itu sendiri terdapat dua bagian, yaitu sebagaimana Allah dalam surat Sad ayat 71-72. Dari tadi ayat yang saya bacakan, wa qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Ingatlah wahai malaikat, aku telah menciptakan manusia. Ya, ingatlah ketika Allah berbicara kepada malaikat bahwa aku telah menciptakan manusia yang berasal dari tanah. Perhatikan para pemirsa rahimakumullah, ketika Allah menyebutkan tentang fisik kita dikaitkan dengan tanah. Makanya kita akan senantiasa sebagai manusia terkait dengan tanah. Lihatlah pesawat Malaysia M370 yang hilang itu, bagaimana keluarganya berharap untuk bisa mendapatkan minimal mayat dari mereka yang sudah hancur lebur itu untuk bisa dikebumikan. Namun demikian, saudara sekalian, memang manusia tidak akan terlepas daripada tanah, karena Allah mengatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kalian berasal dari tanah, akan kembali kepada tanah, dan akan dibangkitkan dari tanah. Karena itu kita sebagai manusia, dan itu adalah physically, secara fisik saja kaitan dengan tanah. Selanjutnya apa Allah mengatakan? Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sempurnakan ciptaan manusia itu dan kutiupkan ke dalamnya ruhku, kata Allah. Perhatikan, ketika menyebutkan ruh dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kutiupkan ruh pada manusia itu, ruhku, maka para malaikat pun bersujud kepadanya. Wa ana barakallahu fikum. Di sini ada dua bagian yang kita kenal dengan jasmani dan rohani. Kalau kita mentadaburi ayat tersebut, kita akan mendapatkan dua kesimpulan penting, bahwa kebahagiaan manusia juga tidak terlepas daripada dua bagian penting ini. Yang pertama adalah bila kita memenuhi segala kebutuhan fisik kita, maka kita akan merasakan kepuasan. Ketika perut lapar, kita kasih makan yang enak, kita dapat kepuasan. Ketika kemudian kita haus, kita minum, kita dapat kepuasan. Ketika sudah waktunya kita menikah, kita menyunting calon kita, kemudian kita menikah, kita mendapatkan kepuasan. Begitulah seterusnya, ketika kita ngantuk, kita tidur, kita dapat kepuasan. Dan itu semua terkait dengan apa? Fisik. Dan subhanallah, perhatikan seluruh kaitan yang terkait dengan fisik, dan untuk mencapai kepuasan fisik sifatnya hanya sesaat saja. Cobalah lihat, Anda mencari makanan jauh-jauh, ternyata setelah dapat kemudian Anda makan hanya sejenak saja, ya,
terkunyah-kunyah, rasa enak, kemudian lewat mulut kita, masuk ke dalam perut kita, sudah berubah lagi keadaannya. Bahkan kemudian sakit perut, kemudian terjadi hal-hal yang bahkan menimbulkan penyakit, kolesterol dan sebagainya. Itulah hakikat daripada kebahagiaan fisik yang sifatnya sesaat saja. Namun demikian, terus kalian, itu bisa diukur dalam semua hal. Enaknya hidup ini apa? Menikah. Tetapi apa yang kita peroleh ketika menikah? Paling dapat orang bilang honeymoon. Honeymoon cuma sebulan, rugi amat. Rugi amat itu. Meskipun begitu, lihatlah pasangan kita baru saja menikah, udah hamil dia. Kemudian dia butuh perhatian khusus. Kemudian dia harus diperhatikan. Kemudian sampai dia hamil, perhatikan kandungannya sampai dia melahirkan. Bahkan tidak jarang suaminya digerawakin itu sama istrinya, karena gara-gara kamu ini saya susah seperti ini. Begitu berat melahirkan seorang anak pertama. Begitulah seterusnya. Subhanallah. Ambillah pelajaran saudara sekalian, bahwa kebahagiaan yang kaitan dengan fisik hanya sesaat saja. Tapi hal yang kedua yang perlu diperhatikan, dan ini banyak orang kemudian mengabaikannya, apa itu? Kebahagiaan rohani. Nah, kebahagiaan rohani inilah yang kemudian perlu untuk kemudian kita renungkan, agar kemudian kita bisa memperoleh kebahagiaan hakiki. Dan kebahagiaan rohani inilah yang akan memanjang saudara sekalian. Makanya dengan apa kita akan bisa membawakan rohani kita? Kalau terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Roh kita tidak akan pernah sehat selama kita tidak memberikan ketergantungan dan keterkaitan roh ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya kita mengkaji tauhid, kita mendalami ajaran-ajaran syariat, kita kemudian mengaplikasikan akhlak mulia untuk bisa memenuhi kebutuhan ruh. Yang itu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jathiyah ayat 18. Allah mengatakan, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian kami jadikan engkau, wahai Muhammad SAW, di atas syariat yang mengandung perintah ini. Maka ikutilah syariat itu, kata Allah. Dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Jadi seluruh kaitan yang tidak sesuai dengan syariat Allah diikuti oleh banyak manusia itu, maka itu berarti mereka hanya mengikuti hawa nafsu, dan dasarnya pasti karena tanpa ilmu. Dan apakah itu yang kita akan peroleh saudara sekalian? Ini adalah kehidupan yang nyata dari apa yang terjadi, dari kehidupan orang-orang kafir itu, dari kehidupan mereka yang tidak mengenal Allah, daripada tidak mengikuti kehidupan mereka yang tidak jarang seperti binatang. Apa kita saksikan dari kehidupan mereka? Ujungnya kegersangan. Bahkan tidak jarang dari mereka bunuh diri. Bukankah Elvis Presley itu adalah seorang yang ganteng, terkenal, kaya, tetapi ujung-ujungnya apa? Bunuh diri. Model seperti ini begini banyak dalam kehidupan nyata. Inilah akibat kegersangan jiwa yang tidak terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan tentang mereka yang tidak mengenal Allah itu, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang-binatang ternak, bahkan mereka lebih rendah dari binatang ternak itu. Karena itu ikhwan barakallahu fikum, inilah yang kemudian perlu kita perhatikan, kehidupan rohani kita yang terkait dengan Allah, dengan menjalankan syariat Allah secara benar, sehingga kemudian kita bisa memenuhi kebutuhan rohani kita dan mengarahkan kehidupan jasmani kita, sehingga dua bagian ini dapat kita raih kebahagiaan yang hakiki dalam roh kita dan kebahagiaan fisik kita yang kemudian sesuai dengan ketentuan syariat. Itulah kebahagiaan yang akan kita raih dengan suatu kenikmatan di dunia sampai memanjang nanti di akhirat, kehidupan abadi, kesenangan abadi yang ada di surga insyaallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.